asal dari rusaknya hati, yaitu meninggalkan muhasabah diri dan tertipu dengan panjangnya ambisi. Dan mintalah pertolongan untuk membatasi angan-angan dengan cara mengingat kematian. Siapa yang mempercayai Allah Ta'ala, pasti Dia membimbingnya. Seseorang yang memperbaiki batinnya dengan kesadaran akan pengawasan dan ketulusan Tuhan, Tuhan menghiasi diri luarnya dengan tindakan kebaktian dan kepatuhan pada jalan kenabian. Pengetahuan mewariskan ketakutan, pelepasan dari dunia mewariskan kenyamanan, dan gnosis mewariskan kritik diri. Karakter yang baik adalah pembawaan caci maki, jarang marah, wajah menyenangkan, dan tutur kata yang manis. Seseorang yang tidak bersyukur kepada Tuhan atas suatu keberkahan telah menyeru pemberantasannya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang tidak membiarkan akhiratnya menyibukkannya dari urusan dunia dan tidak pula membiarkan urusan dunia menyibukkannya dari akhirat. Kesengsaraan para pencari dunia adalah kemalasan hati dari mengingat akhirat. Sesungguhnya keridaan para ulama terletak pada akalnya dan keridaan orang-orang bodoh dan binatang buas pada hawa nafsunya. Siapa yang berlagak fasih, pasti dia membeberkan aibnya. Siapa yang bertawakal kepadanya, dia pasti mencukupinya. Siapa yang percaya kepada selain Allah Ta'ala, niscaya dia murka kepadanya. Siapa yang takut kepada Allah Ta'ala, dia menjamin keamanan baginya. Siapa yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, pastilah dia menambah nikmat kepadanya. Siapa yang berlaku taat kepada Allah Ta'ala, dia akan memuliakannya. Siapa yang lebih mengutamakan Allah Ta'ala, dia akan mencintainya. Siapa yang dicintai oleh Allah Ta'ala, maka dia pasti akan mendapat keberuntungan. Kunci utama menjaga keseimbangan adalah menundukkan hati. Penyakit fisik yang paling mendasar yang harus dihindari adalah kecintaan dan mengagungkan dunia.
Pada sebagian keadaanku, muncul dari diriku sesuatu yang aku murkai dan aku sangat menyesal terhadapnya. Jati diri tidak akan diketahui kecuali setelah dites dan diuji. Sebab itu, jika engkau ingin mengetahui, berinteraksilah bersamanya, periksalah tekadnya dan pertajamlah pengawasanmu terhadapnya. Kenalilah ketawadukanmu saat engkau tidak dikasari oleh orang yang kasar dan dihormati oleh orang yang terhormat. Sesungguhnya di dalam keduanya terkandung godaan. Seorang hamba bisa saja mempertontonkan kerendahan hatinya ketika dihormati orang lain hanya karena ingin penghormatan itu bertambah, dan bisa saja mempertontonkan kerendahan hatinya ketika diintimidasi orang lain hanya karena ingin distatuskan sebagai orang yang rendah hati di antara manusia. Maka periksalah niatmu. Kenalilah sikap diammu ketika engkau takut akan jatuh kehormatanmu di hadapan orang-orang yang menganggapmu orang terhormat. Kenalilah kejujuranmu pada situasi banyak orang-orang membaik-baikkan diri dan berpura-pura. Kenalilah ketulusanmu ketika engkau mencintai dirimu sendiri, kawanmu, dan musuhmu sampai engkau tahu apakah engkau mencintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri atau tidak. Kenalilah kesabaranmu ketika engkau meninggalkan godaan yang mampu dikontrol oleh kesabaranmu. Dapatkah engkau melakukannya? Kenalilah kewarakanmu saat engkau berhasil memilikinya. Dapatkah engkau bertahan jika situasi menjadi kacau balau? Kenalilah akalmu ketika meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu di dunia dan tidak pula di akhirat. Serta tak ada balasan di sisi Allah. Mampukah kau mengacuhkannya? Kenalilah integritasmu saat hawa nafsu mulai menggodamu. Dapatkah kau menunaikan amanahmu dengan baik pada saat itu? Kenali pula ambisimu saat menggebu hasratmu. Mungkinkah kau berputus asa pada saat itu? Jika engkau menemukan dirimu sebagai orang yang terpuji pada situasi seperti itu, betapa elok kebaikanmu. Pujilah Allah, mohonlah tambahan karunia-Nya, lalu teruskanlah sikapmu itu.
Sesungguhnya dirimu berada di jalur istiqomah, jalan cinta dan arah iman. Jika engkau menemukan dirimu sebagai orang yang tercela, pada situasi seperti itu, sebaiknya kau perbaiki akhlak dan tingkah lakumu, sebab dalam dirimu ada kerusakan yang parah. Engkau berada di jalur istiqomah, jalan cinta dan arah iman. Tiga sumber bisikan yang datang kepada manusia. Pertama, bisikan nafsu. Bisikan ini sifatnya menggoda untuk memenuhi hasrat. Namun, perlu dicatat, bukan berarti nafsu ini buruk semua. Hanya saja, perlu ditata agar dituruti seperlunya. Sebab, jika kekurangan akan menjadi buruk, berlebihan juga buruk. Kedua, bisikan setan. Bisikan ini sifatnya menipu, yang sebenarnya jelek ditampilkan bagus. Bisikan setan mampu menjerumuskan manusia menuju perbuatan keji dan mungkar. Ketiga, bisikan Tuhan. Bisikan dari sifatnya hidayah, mengarah pada pahala, keridaan, dan kebahagiaan. Berbeda dengan bisikan nafsu yang memenuhi kepuasan atau bisikan setan yang berakhir menjerumuskan. Bisikan Tuhan sejalan dengan akal sehat dan mengerahkan pada kebaikan. Wahai diri, berdoalah dan merasa malulah kepadanya, karena engkau terlalu lama tidak memiliki rasa malu kepadanya. Wahai Tuhanku, siapa lagi yang telah mendengar betapa besar kelemahanku? Dan siapa lagi yang telah melihat begitu buruk derajatku? Maka hanya kepadamulah aku mengadu, dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Meski yakin bahwa aku tak pantas untuk engkau beri pertolongan, dan engkau lepaskan dari kepedihanku, akan tetapi engkaulah yang patut memberi kelapangan kepadaku dan mengasihi kelemahanku. Karena pengetahuanku bahwa tidak ada yang memiliki hak memberi pertolongan kepadaku selain engkau, yang amat mendorong keputusasaanku untuk mendapatkan jalan keluar kecuali dari sisimu. Harapanku kepadamu agar engkau mengabulkan doaku dan mengetaskanku dari keterpurukanku, sehingga harapanku tidak sia-sia. Dan segerakanlah mewujudkan harapanku, karena keberanianku untuk mengajukan permintaan tidak lain karena apa yang telah engkau karuniakan kepadaku dengan makrifat tentang keberadaanmu yang agung, rahmatmu yang luas dan rasa ibamu terhadap orang-orang yang lemah sebelum aku, juga pengetahuan akan orang-orang yang telah engkau ubah derajatnya dari beban berat dosa, banyaknya kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatan yang buruk.
Selamatkanlah aku, wahai yang maha menyelamatkan, dan kasihanilah aku, wahai yang maha pengasih. Karena aku pada hari ini berada dalam kemakmuran pada kehidupan duniaku ini, bersamaan dengan buruknya kelakuanku pada segi keagamaanku. Padahal telah dekat kepadaku sirnanya kehidupan keterpurukanku dalam kepedihan yang susul menyusul, bencana yang bertubi-tubi dan kesedihan-kesedihan yang berlipat-lipat berupa tibanya sang maut dan kesusahannya. Dengan kecemasan yang genting, apakah yang kelak menimpa padaku adalah maaf dan pengampunan dosa darimu, atau justru kemurkaan atas perbuatan-perbuatan maksiat yang telah kulakukan? Kemudian persinggahan dalam kubur dengan himpitan tanah, pertanyaan dari dua malaikat, dan masa tinggal yang cukup lama di alam barzah. Kemudian dikumpulkan dan semua disingkap. Jika aku menjumpaimu sementara keadaanku masih tetap seperti ini, maka betapa panjang kesedihanku di dalam kubur, dan betapa mengerikannya hari kebangkitan yang akan kujalani. Kemudian perasaan yang selalu mencemaskan kalbuku ialah tatkala engkau tidak segera menyelamatkanku di dunia, sehingga menggantikan apa saja yang membuatmu marah dengan apa saja yang membuatmu ridho kepadaku. Betapa terasingnya diriku pada hari kiamat, betapa panjang penyesalan dan keputusasaanku, betapa lama tangisanku di hari kiamat, dan di dalam neraka ditawan, terhalang dari indahnya berada di sisimu dan penglihatan akan kemuliaanmu. Aku berharap meskipun engkau menangguhkan pertolonganmu kepadaku, agar engkau tidak meninggalkanku karena buruknya kondisi spiritualku, hingga engkau berbelas menyegerakan jalan keluar dan perubahan kondisiku. Maka aku memohon kepadamu demi wajahmu yang maha mulia, keperkasaanmu atas segala sesuatu, demi iradahmu yang mesti terlaksana dalam semua yang engkau kehendaki, demi sifatmu yang awal yang tidak bermula, dan sifat bakamu yang tak pernah berakhir, agar engkau membuka tirai yang menyelimutiku dan tidak menyiksaku, betapapun besar dosaku, betapapun banyak maksiat yang kulakukan, dan sedikit rasa malu yang ada padaku. Setiap sesuatu ada perkara paling bernilai padanya. Perkara paling bernilai bagi manusia ialah akalnya. Perkara paling bernilai pada akal ialah taufik yang diberi kepada akal itu. Sebaik-baik umat ialah orang yang tidak meninggalkan dunia ini karena mencari akhirat,
dan tidak juga meninggalkan akhiratnya untuk mencari keuntungan dunia. Akhlak yang baik ialah menahan diri daripada melakukan penganiayaan, kurang marah, ceria wajahnya, dan elok tutur katanya. Sesiapa yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah, sesungguhnya dia mengundang kehilangannya. Semua orang yang berzuhud mengikuti kadar ilmunya. Ilmunya menurut nilai akalnya. Akalnya pula menurut nilai kekuatan imannya. Orang yang zalim akan menyesal walaupun dipuji oleh manusia. Orang yang dizalimi akan selamat walaupun dicela oleh manusia. Orang yang senantiasa merasa cukup adalah orang yang sebenarnya kaya walaupun dia berada dalam kebuluran. Orang yang tamak adalah miskin walaupun dia berada dalam kekenyangan. Sesiapa yang membetulkan hatinya dengan muraqabah dan keikhlasan, Allah akan mengindahkan zahirnya dengan mujahadah dan mengikuti sunnah. Seorang hamba yang soleh akan Allah jadikan kesolehannya pada orang lain. Seorang hamba yang rosak, Allah akan jadikan kerosakannya menjangkiti orang lain. Sifat perhambaan yang sebenarnya ialah engkau tidak melihat kekuasaan pada dirimu dan engkau mengetahui bahawa engkau tidak berupaya memberi mudarat atau manfaat untuk dirimu. Ikhlas yang sebenarnya ialah mengeluarkan atau membuang seluruh makhluk dalam urusan ketuhananmu, dan dirimu sendiri adalah makhluk yang pertama yang dikeluarkan. Sesiapa yang bersungguh-sungguh memelihara batinnya, Allah akan mewariskan kepadanya perlakuan yang baik pada zahirnya, dan sesiapa yang mengindahkan urusannya dengan Allah pada perkara yang zahir bersama dengan kesungguhan menjaga batinnya, maka Allah akan mewariskan kepadanya hidayah. Kasus rasa sedih yang dialami oleh para manusia. Pertama, ada rasa sedih karena kehilangan sesuatu yang amat berharga. Rasa sedih semacam ini akan memicu tekanan pada jiwa manusia.
Kemudian selanjutnya, ada rasa sedih karena kekhawatiran pada hal-hal yang akan terjadi besok. Rasa sedih ini membuat manusia menjadi gelisah. Rasa sedih yang ketiga munculnya karena merindukan sesuatu yang sangat diinginkan tetapi tidak dapat direalisasikan. Rasa sedih ini membuat manusia mengalami kekecewaan yang cukup berat. Terakhir, rasa sedih karena mengingat dirinya telah menyimpang sampai berjarak dengan ajaran-ajarannya yang termaktub dalam kitab suci dari suri tauladan Kanjeng Nabi Muhammad. Rasa sedih semacam ini justru mendorong manusia untuk berbuat baik dari waktu ke waktu. Renungkanlah ini dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolongmu, menghapuskan kesombongan dari hatimu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari sifat sombong ini.